Hai semuanya, kembali lagi di Maria Hardik Channel. Dan kali ini kalian masih di BBM, Belajar Bareng Maria. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Di videoku yang sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bumi dan juga munculnya makhluk hidup. Di video itu juga aku menjelaskan tentang kondisi zaman Neozoikum, di mana pada kala Pleistosen dan Holosen mulai muncul manusia. Buat kalian yang belum nonton videoku itu, silahkan nonton dulu supaya kalian lebih bisa memahami penjelasan di video kali ini. Video kali ini aku akan menjelaskan tentang zaman prasejarah di Indonesia. Nah, zaman prasejarah di Indonesia terbagi menjadi beberapa zaman jika dilihat dari hasil kebudayaannya, yaitu ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga Megalitikum. Oke, kita bahas dahulu zaman Paleolitikum di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang zaman Paleolitikum, sebelumnya pernah nggak sih kalian menyadari kalau ternyata ada benda atau tradisi atau pola pikir yang ternyata merupakan warisan dari masa prasejarah? Hayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau kalian ingin tahu, simak penjelasan videoku kali ini ya. Paleolitikum. Paleo artinya tertua, litik artinya batu, dan kum artinya zaman. Jadi dapat diartikan ya teman-teman, bahwa zaman Paleolitikum adalah zaman batu tertua. Zaman Paleolitikum ini berlangsung pada awal Pleistosen, di zaman Neozoikum, dan berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Nah, pada masa inilah mulai muncul manusia. Lalu, apa sih yang menjadi bukti dari keberadaan mereka? Ditemukannya fosil manusia purba dan juga hasil kebudayaan mereka menjadikan bukti dari keberadaan mereka pada masa Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum di Indonesia, ada beberapa manusia purba yang pernah tinggal hidup di Indonesia, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo soloensis, Homo wachakensis, dan Homo floresiensis. Bagaimana ciri kehidupan mereka pada kala Paleolitikum? Ciri yang pertama, mereka hidup berkelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 15 orang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan mereka. Ciri yang kedua, mereka hidup secara berpindah-pindah atau biasa disebut nomaden. Hal ini dikarenakan pada kala itu mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka nantinya akan mencari tempat yang baru yang dapat memberikan mereka makanan yang cukup. Nah, pada kala itu mereka tinggal berada di sekitar sumber air. Kenapa sih mereka mencari tempat tinggal yang dekat dengan sumber air? Sebab airnya dapat digunakan sebagai sumber air minum, sebagai sarana transportasi untuk berpindah, dan di sekitar sungai itu wilayahnya cukup subur sehingga banyak sekali bahan makanan yang tersedia di sekitar sumber air, sehingga banyak sekali bahan makanan di sana. Dan hewan yang mereka sering buru itu selalu berada di sekitar air sehingga memudahkan mereka untuk berburu hewan. Ciri yang ketiga, mereka hidup bergantung dengan alam sekitar.
Mereka menggunakan sistem food gathering atau berburu untuk mencari atau mengumpulkan makanan. Ciri yang keempat, di dalam kehidupan keseharian mereka masih menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Contohnya ada kapak genggam, kapak perimbas, serpi bilah, dan lain-lain. Ciri yang kelima, mereka menggunakan bahasa yang sangat sederhana dalam komunikasi sehari-hari. Dan ciri yang keenam, mereka sudah memiliki kepercayaan teman-teman. Terus, bagaimana sih kepercayaan mereka pada saat itu? Sistem kepercayaan yang dianut pada masa Paleolitikum ada animisme dan juga dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh. Mereka memiliki kepercayaan adanya roh dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka masih percaya bahwa roh dari saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia masih berada di sekitar mereka. Hal tersebut dibuktikan melalui tulang belulang manusia yang telah mati di dalam gua. Selain itu, mereka juga percaya bahwa gunung, hutan, lautan juga memiliki roh. Selain kepercayaan animisme, juga ada kepercayaan dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan. Contohnya, mereka percaya bahwa api, air, batu, pohon, dan angin memiliki kekuatan gaib. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya menhir, ya, tugu batu atau penggunaan jimat pada kala itu. Sampai sini sudah jelas kan teman-teman bagaimana kehidupan masa Paleolitikum di Indonesia? Hal yang kita akan bahas selanjutnya adalah hasil kebudayaan masa Paleolitikum di Indonesia. Berdasarkan temuan para arkeolog, pada zaman Paleolitikum terdapat dua hasil kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Apa sih kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Yuk kita bahas. Kebudayaan Pacitan ditandai dengan penemuan peralatan berbahan dasar batu, yaitu kapak genggam dan juga kapak perimbas yang ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada tahun 1935 di daerah Pacitan. Kapak genggam pada masa Paleolitikum ini biasa disebut sebagai chopper atau alat penetak atau pemotong. Kenapa sih kok namanya kapak genggam? Karena kapak genggam ini bentuknya menyerupai kapak tapi tidak memiliki tangkai, sehingga pada saat itu cara penggunaannya adalah dengan cara digenggam. Cara membuat kapak genggam ini yakni dengan memangkas salah satu bagian dari batu hingga tajam, kemudian membiarkan sisi yang lainnya begitu saja. Kapak genggam ini berfungsi sebagai alat untuk menggali umbi, memotong dan menguliti binatang. Fungsi dari kapak perimbas yaitu untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan juga digunakan sebagai senjata. Dinamakan kebudayaan Pacitan karena memang banyak ditemukan di daerah Pacitan. Meskipun sebetulnya juga ditemukan kapak genggam dan kapak perimbas serta peralatan yang terbuat dari batu di daerah Indonesia lainnya. Kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, teman-teman. Kebudayaan ini ditandai dengan ditemukannya alat-alat yang berbahan dasar tulang. Di antaranya ada alat penusuk yang terbuat dari tanduk rusa, ada ujung tombak bergigi yang banyak ditemukan di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Selain itu, di dalam kebudayaan Ngandong juga ada yang namanya fleks atau serpi bilah. Fleks merupakan alat yang berbentuk kecil yang terbuat dari batu kalsedon. Fleks berfungsi sebagai alat pengupas makanan, teman-teman. Digunakan untuk berburu, untuk menangkap ikan, mengumpulkan buah-buahan dan juga umbi-umbian.
Selain kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong, ada juga kebudayaan lain teman-teman dari masa Paleolitikum, yaitu lukisan yang ada di dinding-dinding gua. Lukisan-lukisan yang ditemukan di dalam gua-gua ini kebanyakan merupakan lukisan tangan berwarna merah atau lukisan hewan-hewan yang ada pada masa itu. Biasanya babi, anjing, kerbau, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah penjelasan mengenai zaman Paleolitikum atau zaman batu tertua di Indonesia. Semoga penjelasan kali ini dapat membantu kalian dalam belajar ya teman-teman. Aku minta maaf ya teman-teman jika aku ada salah dari apa yang aku ucapkan selama penjelasanku di video kali ini. Dan jika ada masukan untuk support YouTube channel aku, silahkan ketik di kolom komentar. Demikian BBM kali ini tentang zaman Paleolitikum. Dukung terus channel YouTubeku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bye.